Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Mas Wibi Andrino dulu. Mas Wibi, ini kalau kita nanti akan melakukan DKI Jakarta melakukan karantina kewilayahan, tentu yang menjadi perhatian selain nanti memang fokus akan diperuntukkan untuk pemeriksaan kesehatan di masyarakat atau warga DKI Jakarta. Tapi juga ini kan sedikit banyak membuat kekhawatiran dari beberapa masyarakat yang memang secara profesi mereka bisa berdampak begitu. Bagaimana terkait dengan ini bisa kita bahas mengenai alokasi anggarannya akan seperti apa, kemudian teknis realokasi anggarannya seperti apa sehingga para pekerja ini yang tadinya khawatir mereka bisa tenang begitu bahwa karantina kewilayahan ini juga mereka tidak berpengaruh banyak lah terhadap penghasilan mereka begitu. DKI Jakarta harus sangat meyakinkan 9,6 juta rakyat yang ada di DKI Jakarta bahwa mereka pasti mendapatkan pertama, pangan yang cukup, kebutuhan harian cukup, kebutuhan medis yang cukup pada mereka semua. Dalam waktu misalnya, let's say kita katakan karantina wilayah itu berlangsung selama 14 hari. Dan dalam 14 hari pola distribusinya yang sangat amat jelas. Karena pasti kekhawatiran kita adalah distribusi itu sendiri. Oke, DKI Jakarta mempunyai cukup dana, cukup uang untuk bisa mengadakan itu semua, tapi bagaimana distribusinya? Dan peran-peran strategis ini tidak bisa diputuskan sendirian oleh pemerintah DKI Jakarta. Harus ada supervisi juga dari pemerintah pusat. Karena Jakarta itu adalah rumahnya daripada Republik ini. Jadi ketika Jakarta ini tidak bisa berlangsung dengan baik atau ada miss sekalipun, problemnya bisa menjadi nasional. Dan problem juga hari ini, sampai dengan hari ini, DPRD DKI Jakarta belum melakukan rapat-rapat teknis bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semenjak daripada himbauan work from home yang diajukan oleh Pak Presiden, juga dilanjutkan lagi kembali oleh Bapak Gubernur, let's say kita di DPRD Jakarta belum ada rapat teknis dengan SKPD terkait. Jadi semua keputusan-keputusan ini masih dijalankan secara sendiri oleh pemerintah provinsi. Dan ini menurut saya menjadi problem yang serius. Makanya saya tekankan kembali kepada pimpinan-pimpinan di DPRD DKI Jakarta, ini kita harus turun, kita harus lihat betul detail. Ini juga terjadi di DPR RI. Bahwa saya sampai dengan hari ini baru pembukaan sidang. Jadi keputusan-keputusan teknis yang dilakukan oleh Bapak Presiden juga belum menurut saya dalam kapasitas yang paripurna. Ini problemnya. Membuat gugus tugas penanganan corona ini. Nah ini apakah tidak terasa sampai ke DKI Jakarta? Bagaimana? Soalnya kan sudah terintegrasi secara sistem. Yes, gugus tugas itu sudah sampai level wali kota. Di 5 wali kota dan 1 bupati di DKI Jakarta semua ada juga gugus tugasnya. Dan itu bekerja menginventaris bahwasanya berapa data tenaga pekerja harian di Jakarta, kebutuhannya bagaimana, menghitung segala macam. Ya tinggal sekarang eksekusi. Oke, berarti saat ini yang mungkin Anda bisa sampaikan begitu kepada warga DKI Jakarta pada khususnya bagaimana mereka harus menyikapi dengan adanya saat ini mungkin masih perencanaan ya, tetapi sebaiknya bagaimana warga DKI menyikapi dan penjaminan dari pemerintah DKI sendiri, Mas Wibi? Ya saya yakin kita semua dalam kondisi yang pasti ada rasa kekhawatiran yang luar biasa terhadap wabah ini. Tapi percayalah, Bapak Presiden Jokowi, semua kepala daerah, semua dalam satu irama yang sama bagaimana caranya memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Dan kita harus percaya kepada pimpinan kita. Dan kita harus patuhi apa arahan daripada pimpinan-pimpinan kita. Bila manakah harus dikatakan karantina wilayah, rakyat di Jakarta harus melaksanakan itu. Sangat amat percuma kita melakukan karantina wilayah bila mana masyarakatnya sendiri masih bandel, masih juga keluar dari rumah, masih juga tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah diberikan pemerintah pusat. Karena masa inkubasi lah, let's say, saya katakan 14 hari karantina itu adalah masa-masa yang krusial. Semua kekuatan kita di DKI Jakarta daripada stok pangan, saya pada ya, cek juga apakah kita mampu memenuhi kebutuhan pangan DKI selama 14 hari. Dikatakan untuk beras siap, untuk daging kita siap, untuk telur kita siap. Oke, bagaimana dengan fasilitas medis? Ya ini problem ini. Berapa kasur tidur daripada rumah sakit di Jakarta bila mana menampung 9,6 juta orang, bila mana berapa persentase hitung-hitungannya? Ini juga menjadi masalah. Terus bagaimana dengan kebutuhan aturan hariannya?
Semua ini harus dipersiapkan dengan matang dan disampaikan kepada publik. Oke. Sehingga publik bisa yakin bahwasanya oke, kami juga siap Bapak Presiden, kami juga siap Bapak Gubernur. Oke, Mas Wibi, saya sudah tangkap poinnya dan ya, poin paling penting adalah bagaimana nantinya seluruh elemen masyarakat ini bergotong royong untuk sama-sama mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kita masih akan membahas beberapa poin nanti dengan Bang Ali Mohtar Ngabalin. Usai jeda, tetaplah bersama kami.